warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Febi. Kali ini kita akan membahas materi mengenai energi dalam sistem kehidupan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yuk segera simak materinya. Oke, pada materi ini kita akan mempelajari mengenai energi, pengertian energi, kemudian berbagai sumber energi, makanan sebagai sumber energi, perubahan bentuk energi, transformasi energi, dan juga sistem pencernaan. Nah, untuk materinya, kalian nanti akan mempelajari bentuk-bentuk energi, sumber energi terbarukan dan tak terbarukan, kemudian mempelajari mengenai makanan sebagai sumber energi yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu, nanti kalian juga akan mempelajari transformasi energi di dalam sel, baik melalui klorofil maupun melalui mitokondria. Kemudian yang terakhir, nanti kalian akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia dan akibatnya apabila kekurangan nutrisi atau kekurangan makanan. Ya, simak ilustrasi berikut ini. Kalian pernah melihat mobil? Nah, mengapa motor tersebut dapat berjalan? Lalu mengapa mobil itu mogok? Motor dapat berjalan karena memiliki energi. Energi yang dapat menggerakkan motor berasal dari bahan bakar. Sementara mobil yang mogok disebabkan tidak adanya energi yang menggerakkan mobil karena bensin habis. Ayo amati. Ilustrasi gambar tersebut, kamu dapat melihat bahwa pada gambar 1 menunjukkan bahwa ia sedang mendapatkan energi melalui makanan yang dimakan. Sedangkan pada gambar 2 menunjukkan bahwa ia sedang mengeluarkan energi untuk beraktivitas, yaitu mencuci pakaian. Pengertian energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja yang ditandai adanya suatu perubahan. Manusia membutuhkan energi untuk bekerja, bergerak, bernafas, dan mengerjakan banyak hal tentunya. Bukan hanya manusia saja yang membutuhkan energi, namun benda-benda lainnya seperti motor juga membutuhkan energi berupa bensin untuk dapat bergerak. Pada dasarnya, energi tidak pernah hilang tetapi diubah ke dalam bentuk energi lain. Dengan konsep tersebut, energi dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk energi. Energi dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama, energi potensial. Simak ilustrasi berikut ini. Ketapel yang mengapa batu dapat terlempar jauh? Batu dapat terlempar jauh ke depan karena batu mendapatkan energi saat karet ketapel ditarik atau diregangkan. Energi yang dimiliki ketapel saat diregangkan inilah yang disebut sebagai energi potensial. Energi potensial tersebut mampu mendorong batu terlempar jauh dari ketapel. Energi potensial adalah energi yang dihasilkan oleh suatu gaya yang bergantung pada posisi atau kedudukan sebuah benda terhadap lingkungannya. Nah, simak perubahan energi pada percobaan berikut. Kegiatan tersebut menjelaskan 3 bentuk energi, yaitu energi potensial, energi kimia, dan energi listrik. Asam cuka menyimpan energi kimia. Energi kimia tersebut dapat berubah menjadi energi listrik untuk mampu menyalakan lampu. Energi listrik kemudian diubah menjadi energi cahaya. Macam energi potensial. Yang pertama, energi potensial dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi bumi adalah energi yang dimiliki suatu benda yang terletak di atas permukaan bumi. Makin tinggi letak suatu benda di atas permukaan bumi, makin besar energi potensial gravitasinya. Contohnya, buah mangga yang menggantung di pohon. Simak ilustrasi berikut. Buah mangga ini berpotensi memiliki energi karena posisinya berada di atas tanah. Energi yang tersimpan ini dinamakan energi potensial gravitasi. Energi potensial elastis.
Energi potensial elastis adalah energi yang tersimpan pada benda yang sedang diregangkan, misalnya pada kursi. Pada kasus karet ketapel dan busur panah, semakin jauh peregangan dan penekanannya, semakin besar energi yang dihasilkan. Simak ilustrasi gambar berikut. Anak panah yang mendapatkan energi potensial elastis dari gaya regang busur dapat ditarik oleh pemanah sehingga anak panah terlempar jauh. Yang ketiga, energi potensial elektris. Energi ini merupakan energi yang tersimpan dalam suatu benda bermuatan listrik. Sebagai contoh, sebuah lampu memiliki energi potensial elektris. Energi potensial elektris yang tersimpan dalam lampu dapat berubah menjadi energi cahaya ketika mendapatkan energi listrik. Faktor yang mempengaruhi besar energi potensial adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, massa benda. Yang kedua, percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga, ketinggian benda. Rumus energi potensial adalah EP sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Latihan soal. Atlet loncat indah memiliki massa 40 kg, berdiri di papan loncat dengan ketinggian 10 meter. Jika gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, hitunglah energi potensial yang dimiliki anak tersebut. Nah, berikutlah jawabannya. Dua, energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan melalui reaksi suatu zat yang menghasilkan energi. Misalnya dari proses perubahan makanan menghasilkan energi kimia berupa ATP atau adenosin trifosfat yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Perhatikan ilustrasi berikut. Kotak info. Ketiga, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda yang bergerak. Besar kecilnya energi kinetik suatu benda bergantung kepada massa dan kelajuan benda tersebut. Sebagai contoh, pemain biliar menggerakkan tongkat biliar untuk mendorong bola. Perhatikan ilustrasi berikut. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik. Faktor-faktor yang mempengaruhi energi kinetik adalah massa benda dan kecepatan gerak benda. Energi kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut. Energi kinetik adalah setengah dikali massa dikali kecepatan. Berbagai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Salah satu contoh sumber energi yaitu energi listrik yang dapat menyalakan lampu. Sumber energi lain yang sering digunakan yaitu air, minyak, batu bara, nuklir, dan gas bumi. Perhatikan ilustrasi penggunaan sumber energi berikut ini. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber energi dengan persediaan terbatas di alam ini, dan suatu saat akan habis jika terus-menerus dipakai. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Ketiganya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada industri, untuk pembangkit listrik, dan transportasi. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Macam-macam sumber energi tidak dapat diperbaharui. 1. Energi menghasilkan tambang bumi. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara merupakan bahan bakar fosil yang berasal dari tumbuhan dan hewan-hewan yang terkubur jutaan tahun di dalam bumi. 2. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi potensial
yang terdapat pada partikel di dalam nukleus atom atau inti sel atom. Partikel nuklir seperti proton dan neutron tidak terpecah di dalam proses reaksi fisi atau fusi. Akan tetapi, kumpulan partikel nuklir tersebut memiliki massa yang lebih rendah daripada ketika berada dalam posisi terpisah. Adanya perbedaan massa ini, maka dibebaskan dalam bentuk energi panas melalui radiasi nuklir. Kotak info. Keempat, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang terdiri dari energi kinetik dan energi potensial di dalam sebuah sistem. Contohnya, sebuah mangga memiliki energi potensial ketika tergantung pada batang pohon dan memiliki energi kinetik ketika mangga tersebut bergerak jatuh ke tanah. Perhatikan ilustrasi berikut. Kelima, energi panas atau kalor atau thermal. Energi kalor merupakan energi yang dihasilkan dari getaran partikel-partikel benda sehingga menimbulkan panas. Contoh energi kalor yaitu panas yang bersumber dari matahari, panas yang berasal dari batu yang digesekkan dengan batu lain, dan panas yang berasal dari setrika yang dicolokkan ke listrik. Perhatikan ilustrasi berikut. Keenam, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Contohnya yaitu listrik untuk peralatan elektronik seperti blender, penanak nasi, kompor listrik, dan lampu penerangan. Perhatikan ilustrasi berikut. Penerapan terjadinya energi potensial dan energi kinetik. 1. Bermain perosotan. Amati. Lihatlah aktivitas berikut ini. Ketika anak-anak berada di atas luncuran atau biasa disebut dengan perosotan, mereka memiliki energi potensial atau energi yang tersimpan. Energi potensial tersebut akan berubah menjadi energi kinetik atau gerak saat anak meluncur turun dari perosotan. Berbagai sumber energi. Sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi. Salah satu contoh sumber energi yaitu energi listrik yang dapat menyalakan lampu. Sumber energi lain yang sering digunakan yaitu air, minyak, batu bara, nuklir, dan gas bumi. Perhatikan ilustrasi penggunaan sumber energi berikut ini. Sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi alam merupakan sumber energi bebas. Karena sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi yang dapat diperbaharui merupakan sumber energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas, karena jumlahnya yang tidak terbatas dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Contohnya, biogas dari kotoran ternak, air mengalir, angin, dan panas matahari. Perhatikan ilustrasi sumber energi terbarukan berikut ini. A. Energi matahari. Energi surya atau energi matahari adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas matahari menjadi energi dalam bentuk lain. Sebagai contoh, energi matahari dimanfaatkan untuk menggerakkan mobil bertenaga surya. Perhatikan ilustrasi berikut ini. B. Pembangkit listrik tenaga air.
Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah pembangkit yang mengandalkan energi potensial dan kinetik dari air untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dibangkitkan ini disebut hidroelektrik. Komponen pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh energi kinetik dari air. Namun, secara luas, pembangkit listrik tenaga air tidak hanya terbatas pada air yang berasal dari sebuah waduk atau air terjun, melainkan juga pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air dalam bentuk lain seperti tenaga ombak. Perhatikan ilustrasi pembangkit listrik tenaga air berikut ini. Kotak info. Energi angin. Energi angin merupakan energi yang bersumber dari angin. Energi angin memanfaatkan tenaga angin dengan menggunakan kincir angin untuk diubah menjadi energi listrik atau bentuk energi lainnya. Umumnya digunakan dalam ladang angin dalam skala besar untuk menyediakan listrik di lokasi yang terisolir. Perhatikan ilustrasi kincir angin berikut ini. D. Energi tidal. Energi tidal merupakan energi yang memanfaatkan pasang surut air laut yang sering disebut juga sebagai energi pasang surut. Keunggulannya yaitu memiliki aliran energi yang lebih pasti atau mudah diprediksi, lebih hemat ruang, dan tidak membutuhkan teknologi konversi yang rumit. Kelemahan energi ini adalah membuat alat konversi yang mampu bertahan dengan kondisi lingkungan laut yang keras, karena tingginya tingkat korosi atau kerusakan logam dan kuatnya arus laut. Contoh pemanfaatan energi tidal yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut seperti Range Tidal Power Station. Perhatikan ilustrasi pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut berikut ini. Kotak info. Ayo amati. Tadi apa sih? Ini aku beliin biar aku ngabisin. Apa? Aku beliin biar aku ngabisin. Oh ya. Hasilnya, jarum pada jam tangan A berhenti berputar ketika baterai habis. Tetapi, jarum pada jam tangan B tetap berputar. Penjelasan, baterai merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dapat habis sewaktu-waktu. Sedangkan, sinar matahari merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui, sehingga tidak habis dan dapat digunakan secara terus-menerus. Makanan sebagai sumber energi. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia untuk melakukan berbagai aktivitas. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat. Aku baru makan itu. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat, misalnya beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis. Fungsi karbohidrat dalam tubuh adalah sebagai sumber tenaga, menjaga suhu tubuh, dan sebagai cadangan makanan. Perhatikan gambar berikut. Dampak buruk kekurangan karbohidrat. Kekurangan karbohidrat bisa menyebabkan penyakit hipoglikemia, yaitu kondisi saat kandungan glukosa dalam darah yang menurun secara abnormal, ditandai dengan tubuh gemetar, keringat dingin, sakit kepala, penglihatan kabur, dan pucat. Perhatikan ilustrasi orang yang terkena hipoglikemia berikut.
Karena pakai Dampak buruk kekurangan protein. sama sepedanya Zia. Kekurangan protein juga tidak baik bagi tubuh. Gangguan kekurangan protein biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan tersebut dinamakan busung lapar atau hunger edema. Ada dua bentuk busung, yaitu kwashiorkor dan marasmus. Kwashiorkor merupakan busung lapar yang diakibatkan oleh kekurangan protein dan zat gizi. Ciri-ciri kwashiorkor adalah badan tampak gemuk, wajah membulat dan sembab, namun otot mengecil serta bagian perut membesar akibat timbunan cairan dalam rongga perut. Marasmus merupakan gizi buruk akibat kurangnya asupan makanan, infeksi, dan bawaan lahir. Ciri-ciri marasmus yaitu berat badan kurang dari 60% sesuai usianya, suhu tubuh rendah, kulit melonggar sehingga tulang tampak hanya terbungkus kulit, tulang rusuk menonjol, berwajah lonjong, dan tampak lebih tua. Lemak. Lemak merupakan senyawa makromolekul yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, oksigen. Salah satu peran lemak yaitu menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Asam lemak esensial merupakan asam lemak yang dibutuhkan untuk kelancaran metabolisme tubuh. Metabolisme merupakan proses reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh berkaitan dengan pertukaran zat suatu organisme dengan lingkungan. Berdasarkan sumbernya, lemak dibagi menjadi dua, yaitu lemak hewani merupakan lemak yang berasal dari hewan. Contohnya daging sapi, daging kambing, daging ayam, dan daging bebek. Lemak nabati merupakan lemak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kelapa, kemiri, dan buah alpukat. Fungsi lemak antara lain: 1. Sumber energi. 1 garam lemak setara dengan 9 kilokalori. 2. Pelarut vitamin A, D, E, dan K. 3. Pelindung organ-organ tubuh yang penting. 4. Pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Dampak kekurangan lemak. Kekurangan lemak dapat menyebabkan gangguan pada jaringan kulit yang menyebabkan kulit menjadi kasar dan kering yang disebut keratosis pilaris. Perubahan bentuk energi. Energi dapat berubah dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Berikut beberapa contoh perubahan bentuk energi, yaitu: perhatikan ilustrasi berikut. Gambar tersebut menyajikan gambar A merupakan perubahan energi kimia menjadi gerak, contohnya motor diisi bensin dan dapat bergerak. Gambar B merupakan perubahan energi kimia menjadi cahaya, contohnya senter yang diisi baterai akhirnya menyala. Gambar C merupakan perubahan energi listrik menjadi gerak, contohnya blender. Gambar D merupakan perubahan energi listrik menjadi panas, contohnya setrika listrik. Transformasi energi adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat berubah bentuk, tetapi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Pada makhluk hidup heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak mampu mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik, energi bersumber dari makanan yang dikonsumsi. Energi ini akan mengalami transformasi mulai dari energi potensial, energi kimia makanan menjadi energi panas, dan energi kinetik atau gerak dalam aktivitas makhluk hidup tersebut. Transformasi energi juga terjadi di dalam sel. Transformasi energi oleh klorofil. Kloroplas merupakan organel plastida yang mengandung pigmen hijau daun atau klorofil. Kloroplas berperan dalam proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis, energi radiasi sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil kemudian diubah menjadi energi kimia. Energi kimia tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa, air, dan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk beraktivitas, yaitu tumbuh dan berkembang, dan juga dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain yang mengonsumsi tumbuhan tersebut.
Sehingga energi yang awalnya terdapat pada tumbuhan berpindah ke dalam tubuh makhluk hidup tersebut dan menjadi energi potensial. Di dalam tubuh makhluk hidup ini, energi akan ditransformasi kembali. Transformasi energi oleh mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang terdapat di dalam sel yang memiliki peran dalam respirasi sel. Di dalam mitokondria, energi kimia digunakan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi energi. Mitokondria banyak terdapat pada sel otot makhluk hidup dan sel saraf. Perhatikan ilustrasi berikut. Metabolisme sel. Makhluk multiseluler, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, tersusun atas jutaan sel. Tiap sel memiliki fungsi tertentu untuk kelangsungan hidup suatu organisme. Untuk menjalankan fungsinya, sel melakukan proses metabolisme. Metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi dengan menggunakan katalisator enzim, yaitu zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi atau dipengaruhi oleh reaksi kimia tersebut. Metabolisme sel terdiri atas reaksi pembentukan atau anabolisme, yaitu proses pembentukan makromolekul atau lebih kompleks dari molekul yang lebih sederhana, contohnya fotosintesis. Sedangkan reaksi penguraian atau katabolisme, yaitu reaksi penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim, contohnya respirasi. Fotosintesis. Fotosintesis merupakan perubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Fotosintesis merupakan proses kimia yang paling penting di muka bumi karena hasil proses fotosintesis akan menyediakan makanan untuk semua organisme. Hasil fotosintesis dapat digunakan oleh seluruh makhluk hidup. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Pada proses fotosintesis yang terjadi dalam daun, terjadi reaksi kimia antara senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2. Dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan oksigen atau O2 dan senyawa glukosa atau C6H12O6. Glukosa yang dihasilkan akan disimpan sebagai cadangan makanan. Selain menghasilkan glukosa, tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Oksigen yang dihasilkan pada proses fotosintesis akan dilepaskan ke udara yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Berikut reaksi kimia yang terjadi pada proses fotosintesis. Respirasi. Respirasi adalah proses reduksi atau penguraian, baik menggunakan oksigen maupun tidak, dari senyawa organik kompleks menjadi senyawa lebih sederhana, dan dalam proses tersebut dibebaskan sejumlah energi. Dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bergerak dan bernapas. Berikut reaksi kimia yang terjadi pada proses respirasi.